Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 56-57. Wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqun nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ingatlah olehmu dalam kitab, yakni cerita Idris, sesungguhnya dia itu seorang yang sangat benar dan seorang nabi. Kami telah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Abdur Razak telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Shallu ala anbiya'illahi ta'ala wa rusulihi fa innahu ba'athahum kama ba'athani." Bacalah olehmu sekalian akan salawat untuk para nabi dan para rasul Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus mereka sebagaimana dia telah mengutusku. Diriwayatkan juga bahwa Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam demikian, "Aturitu an akuna asraba ilaika min kalamika ila lisanik wa min ruhika ila badanika wa min nuri basarika ila aynaka wa min sam'ika ila udunik faksiri salata ala Muhammad." Apakah engkau mau agar aku lebih dekat padamu daripada kata-katamu kepada lisanmu, dari ruhmu kepada badanmu, dari cahaya penglihatanmu pada dua matamu, dan daripada pendengaranmu pada telingamu? Maka perbanyaklah membaca salawat untuk Muhammad. Ditinjau dari segi masalah syariah, maka para ulama sama berselisih. Kata Syahibus Syifa, yakni penulis kitab Asy-Syifa'i, para ahli ilmu sependapat bahwa membaca salawat untuk selain Nabi itu boleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, membaca salawat untuk selain Nabi itu tidak boleh. Ia pun berkata, tidak seyogyanya membaca salawat untuk seorang kecuali untuk para nabi. Perbedaan pendapat dalam masalah tersebut memang banyak. Tidak ada halangan membaca salat untuk para nabi-nabi dan untuk selain mereka. Hal itu berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan, dan di dalamnya juga terdapat salawat untuk para istrinya dan para keluarganya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Wahumma sholli ala ali abi wa ufa." Ya Allah, tambahkanlah salawat untuk keluarga Nabi Aufa dan adalah Rasulullah SAW. Bila ada kaum yang datang kepadanya dengan membawa sedekah atau hadiah, maka beliau bersabda, "Allahumma sholli ala ali fulan." Ya Allah, tambahlah salawat untuk keluarga fulan. Dalam sebuah hadis mengenai salawat disebutkan, "Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi." Ya Allah, tambahkanlah salat untuk Muhammad dan untuk para istrinya serta untuk anak cucunya.
Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata ahli ialah para pengikutnya. Ada yang mengatakan umatnya, ada yang mengatakan keluarganya, ada yang mengatakan keluarganya dalam rumahnya, dan dikatakan pula alur rajuli ialah anaknya, dan ada yang mengatakan kaumnya, dan ada yang mengatakan pula keluarganya yang diharamkan menerima sedekah. Di dalam riwayat Anas bahwa baginda Nabi SAW telah ditanya, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Muhammad? Beliau menjawab, tiap-tiap orang yang bertakwa. Menurut Ustaz Al-Hasan bahwa yang dimaksud dengan Alu Muhammad ialah diri beliau sendiri, karena beliau alaihissalatu wassalam telah membaca dalam sholawatnya demikian, Allahumma sholawatika wa barakatika ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah semua tambahan salawatmu dan semua tambahan berkahmu untuk keluarga Muhammad. Yang dimaksud di sini ialah untuk diri pribadi sendiri yang mulia. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza arada Allah Ta'ala qabda ruhil mu'mini yaji'u malakul mauti balil famili yaqbidu ruhah wa yakhruju dzikru wa yaqul la sabila laka min hadhil jihati innama tujri fihi dzikru rabbi wa yarji'u malakul mauti ila rabbih wa yaqul qala kada wa kada wa yaqulu Allah Ta'ala iqbid min jihatin ukhra wa yaji'u malakul mauti min kibalil jadi wa takhruju minha as-sadaqatu wa masku ra'sil yatimi wa katul ilmi wa darbus sayfi wa taqulu kal awwal summa yaji'u ila ar-rijli wa taqulu kal awwali fa innahu qad masabi ila al-jama'ati wal ahyati wa majalisil ilmi summa yaji'u ila udunaihi wa taqulu kal awwali fa innahu jami'a bil qur'ani wa dzikra wa yaji'u ila al ain wa taqulu kal awwali fa innahu nadara bi ila al masahifi wal kutub thumma yansarifu malakul maut ila Allah ta'ala fa yaqul ya rabbi qala batni azabul abdi bil hujjati kaifa aghbidu ruha yaqulu wa ta'ala uktub ismi ala kafika wa arihi ruhal mu'min mini fatarahu ruhul mu'mini wa tuhibbahu wa takhruju minal fam. Apabila Allah Ta'ala menghendaki akan mencabut jiwa seorang mukmin, maka datanglah malaikat pencabut nyawa dari arah mulut si mukmin itu untuk menyabut jiwanya. Maka keluarlah zikir dari mulutnya seraya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini, sebab sesungguhnya si mukmin ini telah membuat lisan ini untuk jalan zikir pada Tuhanku. Malaikat pun kembali kepada Tuhannya dan mengatakan demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman, cabutlah dari arah lain. Malaikat pun mendatangi dari arah tangan, maka keluarlah dari tangan itu sedekah usapan terhadap kepala anak yatim. Penulisan ilmu, pengetahuan, pukulan dengan pedang, dan tangan itu berkata seperti yang pertama, lisan. Kemudian malaikat itu datang kepada kaki, dan kaki pun berkata seperti yang pertama, sungguh dia telah berjalan dengan aku, yakni kaki, untuk mendatangi sholat berjamaah, beberapa sholat hari raya, dan untuk mendatangi pengajian-pengajian. Kemudian malaikat datang dari arah telinga. Telinga pun berkata seperti yang pertama, sungguh dia telah mendengarkan Al-Quran dan zikir dengan aku, yakni telinga. Lalu malaikat datang dari arah mata, dan mata pun berkata seperti yang pertama, sungguh dia telah menggunakan aku, yakni mata, untuk melihat beberapa mushaf dan beberapa kitab. Kemudian malaikat pencabut nyawa itu kembali kepada Allah Ta'ala dan berkata, ya Tuhanku,
Sungguh aku telah dikalahkan oleh alasan-alasan anggota badan hamba yang beriman. Maka bagaimana aku bisa mencabut ruhnya? Maka Allah Ta'ala berfirman, tulislah asmaku di telapak tanganmu dan tunjukkan pada ruhnya orang yang beriman. Maka ruh orang yang beriman itu melihatnya dan cinta kepadanya, kemudian keluar dari arah mulutnya. Inilah berkah asma Allah, sehingga hilanglah rasa sakit dicabutnya nyawa. Maka bagaimana tidak akan hilang dan terhapus pula siksa dan cerita dan risikonya. Dan demikian pula di dalam dada kamu sekalian yang terdapat asma Allah. Laika kataba fi qulubihimul iman. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurim mir rabbih. Mereka itulah yang telah ditulis atau dipastikan oleh Allah di dalam hatinya akan iman. Adakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah terhadap Islam sehingga dia itu mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya? Apakah yang demikian itu tidak menghapuskan dari kamu sekalian akan siksa dan segala macam risiko di hari kiamat? Telah diriwayatkan bahwa sementara arifin, yakni ahli makrifat berfikir, apakah di dalam Quran terdapat ayat yang menguatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju ruhul mu'minin min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin." Jiwa orang yang beriman itu keluar dari jasadnya sebagaimana rambut yang keluar dari adukan bahan roti. Maka ahli makrifat tadi menyelesaikan membaca Al-Quran dengan meneliti pengertiannya dan tidak menjumpainya. Pada suatu malam dia tertidur dan mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala telah berfirman, wala rattiru wala yabisin illa fi kitabim mubin." Tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering kecuali dia tercantum di dalam kitab yang nyata, yakni Al-Quran. Dan aku tidak mendapatkan arti hadis tersebut di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, carilah di surat Yusuf. Ketika dia terbangun dari tidurnya, maka dia membaca surat Yusuf itu dan dia dapatkan firman Allah Ta'ala, "Qalat ukhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna." Kata Imra'atul Aziz, "Keluarlah hai Yusuf kepada mereka." Maka ketika mereka itu melihatnya membesarkannya atau tercengang, dan mereka memotong-motong tangan mereka sendiri. Ketika mereka melihat kebagusan para Nabi Yusuf, mereka tertekun kagum kepadanya, dan mereka tidak merasakan sakit bersayat-sayatnya tangan mereka sendiri. Demikian juga seorang mukmin bila mana melihat malaikat dan melihat pula tempatnya di dalam surga serta isinya dari bermacam-macam kenikmatan, bidadari, berbagai istana, maka hatinya tertekun kagum padanya dan tidak merasakan rasa sakit mati. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Turunlah para malaikat kepada mereka dan berkata, "Janganlah kamu sekalian takut dan susah, bahkan bergembiralah kamu sekalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu." Dalam sebuah hadis diterangkan, apabila seorang hamba sudah sampai pada waktu nazaknya, yakni ruhnya akan dicabut, maka ada suara yang menyeru, "Tinggalkan dia dahulu hingga bisa beristirahat." Demikian juga tatkala ruh itu sampai pada dua lututnya dan pada pusatnya, dan tatkala sampai pada dadanya, ada suara berseru lagi, "Tinggalkan dahulu sehingga dia bisa istirahat." Demikian juga ketika ruh itu sampai pada tenggorokan, ada suara berseru lagi, "Tinggalkan dahulu sehingga semua anggotanya saling berpesan satu sama lainnya." Maka mata berpesan kepada mata yang satunya dengan ucapan, "Assalamualaikum ila yaumil qiyamah." Selamat berpisah sampai hari kiamat.
Demikian juga telinga, dua tangan, dua kaki dan jiwa pun beserta berpesan serta pamit kepada badannya. Kita berlindung diri dari Allah Ta'ala, dari iman yang pamit, dari lisan dan dari hati dan dari makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka dua tangan dan dua kaki sudah tidak ada gerakannya lagi. Dua mata tidak mempunyai daya lihat, dua telinga tidak mempunyai daya dengar, dan badan pun sudah tidak berjiwa lagi. Kalau lisan tidak mempunyai ikrar, iman, dan hati tidak bermakrifat dan tidak mempunyai pernyataan tasdik atau membenarkan, maka bagaimana keadaan orang yang di dalam liang lahat sudah tidak bisa melihat orang lagi, tidak melihat ayah, tidak melihat ibu, tidak melihat anak, tidak melihat saudara, tidak melihat handai tolan, dan tidak melihat tempat tidur dan aling-aling. Maka kalau dia tidak bisa melihat Tuhan yang Maha Mulia, sungguh dia rugi sangat besar. Dikatakan bahwa sebab dirabaknya atau diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke surga ialah karena setiap hari dan setiap malam dia mempunyai amal yang dirabak atau diterima sebanyak amal penduduk bumi. Maka malaikat pencabut jiwa menjadi cinta dan rindu sekali kepadanya. Kemudian malaikat itu minta izin kepada Allah Ta'ala agar supaya diperbolehkan mengunjungi Nabi Idris, dan Allah pun memberi izin. Malaikat itu pun datang kepadanya dengan bentuk seperti manusia biasa dan memberi salam kepada Nabi Idris, lalu duduk di sampingnya. Nabi Idris dikala itu sedang mengerjakan puasa sepanjang masa atau setahun. Maka setiap menjelang waktu berbuka ada malaikat yang datang dengan membawa makanan dari surga, dan Nabi Idris pun makan makanan itu serta mempersilahkan malaikat itu agar supaya mau makan bersamanya. Namun malaikat itu tidak mau. Nabi Idris alaihissalam berdiri dan tekun mengerjakan ibadah, sedang malaikat itu menanti duduk di sampingnya sehingga terbit fajar dan terbit pula matahari, dan orang laki-laki yakni malaikat itu masih tetap duduk di sampingnya. Nabi Idris alaihissalam kagum dan berkata, "Hai laki-laki, apakah engkau mau berjalan-jalan bersamaku agar kita bisa senang?" Malaikat pencabut jiwa itu menjawab, "Ya, mau." Keduanya berdiri dan berjalan sehingga sampai di sawah. Kata malaikat pencabut jiwa, "Apakah engkau mengizinkan aku mengambil dari tanaman ini beberapa tangkai untuk kita makan?" Kata Nabi Idris alaihissalam, "Subhanallah, Maha suci Allah, kemarin engkau tidak mau makan sesuatu yang halal, dan hari ini engkau menghendaki makan yang haram." Mereka pun meneruskan perjalanan sampai 4 hari lamanya. Dan selama itu Nabi Idris melihat keanehan-keanehan dari orang itu yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang lain. Maka Nabi Idris alaihissalam bertanya kepadanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" Kata orang itu, "Aku adalah malaikat pencabut jiwa." Kata Nabi Idris alaihissalam, "Apakah engkau yang mencabut jiwa-jiwa manusia?" Kata malaikat, "Ya." Kata Nabi Idris alaihissalam, "Selama 4 hari engkau bersamaku, apakah engkau juga mencabut jiwa orang?" Kata malaikat itu, "Ya, aku telah mencabut beberapa jiwa. Dan sesungguhnya jiwa makhluk itu bagiku hanyalah seperti hidangan makan yang aku hadapi, seperti engkau menghadapi suap saja." Kata Nabi Idris alaihissalam, "Hai malaikat pencabut jiwa, apakah engkau datang ini untuk sekedar berkunjung atau untuk mencabut jiwaku?" Kata malaikat, "Aku datang hanya untuk berkunjung dengan mendapatkan izin dari Allah Ta'ala." Kata Nabi Idris alaihissalam, "Hai malaikat pencabut jiwa, aku mempunyai hajat padamu." Kata malaikat itu, "Apakah hajatmu?" Kata Nabi Idris, "Hajatku kepadamu ialah agar supaya engkau mencabut jiwaku, dan kemudian Allah Ta'ala menghidupkanku kembali sehingga aku akan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala sesudah aku merasakan sakitnya mati." Kata malaikat itu, "Sungguh aku tidak mencabut jiwa seorang kecuali Allah telah mengizinkan." Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu, "Cabutlah jiwa Idris." Malaikat pun mencabut jiwa Idris pada saat itu juga, dan Nabi Idris juga meninggal seketika. Malaikat itu menangis dan merendahkan diri kepada Allah.
merendahkan diri memohon kepada Allah Ta'ala agar supaya dia Allah menghidupkan temannya, yakni Nabi Idris. Allah pun mengabulkannya dan menghidupkan Nabi Idris kembali. Kata malaikat, hai saudara, bagaimana engkau dapatkan rasanya mati? Kata Nabi Idris, sungguh seperti binatang terkelupas kulitnya dalam keadaan hidup. Maka rasa sakit mati itu melebihi daripadanya 1000 kali lipat. Kata malaikat pencabut jiwa, cara hati-hati dan halus yang aku lakukan pada waktu mencabut ruh engkau belum pernah aku lakukan terhadap seorang sama sekali. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata, hai malaikat pencabut jiwa, aku punya hajat juga kepadamu, yaitu aku ingin melihat neraka jahanam. Sehingga aku menyembah Allah Ta'ala sudah aku melihat belenggu tangan, belenggu dan apa-apa yang ada di dalam neraka. Kata malaikat pencabut jiwa, bagaimana aku bisa pergi ke neraka jahanam tanpa izin dari Allah? Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat pencabut jiwa itu dengan firman-Nya, pergilah untuk ke neraka jahanam bersama Idris. Malaikat pencabut jiwa pun pergi ke neraka jahanam bersama dengan Nabi Idris, dan Nabi Idris pun dibawa ke neraka jahanam itu melihat segala macam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk musuh-musuhnya, dari beberapa rantai belenggu dan berbagai belenggu tangan dan leher dari ular, kalau jengking, api, kayu garu, kayu jakum, yakni pohon makanan ahli neraka yang dimakan tidak bisa menyebabkan kenyang, dan air yang mendidih. Kemudian keduanya kembali. Kata Nabi Idris alaihissalam, aku punya hajat yang lain padamu, yaitu agar supaya engkau pergi mengajakku ke surga, sehingga aku melihat apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala di dalamnya untuk para hambanya, dan aku akan bertambah taat. Kata malaikat pencabut jiwa, bagaimana aku akan bisa pergi bersamamu ke dalam surga tanpa izin Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala memberi wahyu pada malaikat itu, pergilah engkau bersama dengan Nabi Idris ke dalam surga. Keduanya pun pergi dan berhenti di pintu surga. Nabi Idris melihat di dalamnya dari kenikmatan, kerajaan yang besar, anugerah yang banyak, tanam-tanaman dan buah-buahannya yang bermacam-macam. Kata Nabi Idris alaihissalam, hai saudara pencabut jiwa, aku telah merasakan sakitnya mati, dan aku telah melihat mula segala macam risiko di dalam neraka beserta siksanya. Maka sudi kiranya engkau mohon pada Allah Ta'ala agar supaya dia Allah berkenan mengizinkan aku masuk ke dalam surga dan minum airnya, agar supaya hilang rasa sakit mati dariku dan terhindar pula dari siksa neraka jahanam. Malaikat mohon izin pada Allah Ta'ala, dan Allah pun juga memberikan izin padanya masuk surga dan kemudian keluar lagi. Maka Nabi Idris masuk ke dalam surga dan meletakkan 2 sandalnya di bawah sebatang pohon dari beberapa pohon surga, dan dia Nabi Idris keluar dari surga kemudian berkata, hai malaikat pencabut jiwa, sandalku telah tertinggal di dalam surga, maka kembalikanlah aku ke dalamnya. Nabi Idris alaihissalam masuk lagi ke surga dan tidak mau keluar. Malaikat pencabut jiwa berteriak, hai Nabi Idris, keluarlah, keluar, karena Allah Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap orang itu merasakan mati, dan sungguh aku telah merasakan mati. Dan firman Allah, tidak ada dari antara kamu kecuali dia memasukinya, dan sungguh aku sudah pernah masuk neraka. Dan Allah pun berfirman, dan di dalam mereka itu dikeluarkan daripadanya siapakah yang mengeluarkan aku daripadanya. Maka Allah Ta'ala telah memberi wahyu pada malaikat pencabut jiwa, tinggalkanlah dia Idris, sesungguhnya aku telah memutuskan di zaman azali bahwa sesungguhnya dia termasuk ahli dan keluarga surga. Dan Allah Ta'ala telah menceritakan kepada Rasulullah akan kisah Nabi Idris alaihissalam dengan firman-Nya, wadkur fil kitabi Idris, dan tuturkanlah di dalam kitab akan cerita Idris al-ayah. Saudara, sadarlah dari kelalaian
dan cari lengah, serta ikhlaskanlah amal perbuatanmu untuk Allah Ta'ala saja. Karena setiap amal perbuatan yang tidak diikhlaskan untuk Allah Ta'ala, maka dia termasuk perbuatan riya, dan perbuatan yang hanya untuk dilihat dan dipuji manusia. Dan riya itu adalah syirik atau penyekutuan yang samar, dan Allah tidak akan menerima amal perbuatan orang yang berbuat riya. Kata Sidat bin Ausin, aku melihat baginda Nabi SAW sedang menangis, maka aku bertanya, mengapa engkau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku khawatir terhadap umatku yang berbuatan, aku khawatir terhadap umatku akan berbuatan syirik. Ketahuilah bahwa mereka itu tidak menyembah berhala, akan tetapi mereka sama berlaku riya dengan amal perbuatan mereka. Kata Nabi SAW, dan naiklah para malaikat penjaga dengan membawa amal perbuatan para hambanya pada dari puasanya, sholatnya, dermanya, dan lain-lainnya. Dan para malaikat itu mempunyai suara seperti suara lebah, dan mempunyai sinar seperti sinar matahari. Dan bersama mereka itu 3.000 malaikat, dan mereka membawa orang itu melewati langit yang ketujuh. Kata malaikat yang diserahi langit kepada para malaikat, apa toh? Yang penjaga. Berdirilah kamu sekalian dan pukulkanlah amal perbuatan ini kepada wajah pemiliknya atau pelakunya dan semua anggotanya, serta tutuplah hatinya. Sungguh aku telah menghalangi, yakni menghalangi sampainya kepada Tuanku setiap amal perbuatan yang tidak dikehendaki untuk Tuanku, dan hanya dikehendaki untuk selain Allah. Dan karena dia hanya ingin ketinggian dan riya di kalangan para ahli fikih, agar menjadi sebutan atau disebut-sebut di kalangan para ulama, serta untuk memperoleh populer di kota-kota dan di kalangan manusia. Dan Allah Tuhanku telah perintah agar supaya aku tidak membiarkan dan tidak meninggalkan amalnya melewati aku, akan sampai kepada selainku. Malaikat apa itu membawa amalnya orang yang soleh, dan kemudian diantarkan oleh para malaikat di langit, sehingga terbukalah semua aling-aling dan sampai kepada Allah Ta'ala. Mereka berhenti di hariban Allah serta memberikan persaksian terhadap amalnya orang tersebut yang betul-betul soleh dan ikhlas untuk Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kamu semua adalah para malaikat hafadah, malaikat penjaga pada amal-amal perbuatan hambaku, sedang akulah yang mengawasi dan mengetahui hatinya, bahwa sesungguhnya dia menghendaki amal ini bukan untuk aku, bahkan untuk selain aku. Maka baginya adalah laknatku dan laknatnya para malaikat dan laknat segala sesuatu yang berada di langit. Kata Mu'adz, aku berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Mu'adz. Kata Rasulullah, ikutilah hai Mu'adz. Apabila di dalam amal perbuatanmu itu ada kekurangan, hai Mu'adz, maka jagalah lisanmu terjatuh di dalam ghibah terhadap saudara-saudaramu muslim dengan membaca Al-Quran, dan tanggunglah dosamu sendiri untukmu sendiri, dan jangan engkau tanggungkan dosamu pada mereka. Jangan engkau mencucikan dirimu dengan mencela mereka, dan jangan engkau tinggikan dirimu sendiri di atas mereka. Jangan engkau masukkan amal perbuatan dunia ke amal perbuatan akhirat, dan janganlah engkau menyombongkan diri pada kedudukanmu, agar supaya orang takut pada perangaimu yang tidak baik itu. Jangan engkau membisikkan seorang sedang di dekatmu ada orang lain. Jangan engkau merasa tinggi dan mulia daripada orang lain, dan jangan engkau sakitkan hati orang dengan ucapan-ucapanmu. Niscaya engkau akan dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka di hari kiamat, di neraka nantinya. Allah SWT berfirman, an-nasyitati nashta, demi bintang-bintang yang berpindah dari suatu buruj ke buruj yang lainnya. Kata Rasulullah, tahukah engkau hai Mu'adz apakah itu? Kataku, yakni kata Mu'adz, aduhai, apakah itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, dia adalah anjing-anjing di dalam neraka yang akan merobek-robek daging orang yang merobek-robek daging orang, yakni menyakiti hatinya dengan lisannya. Dan anjing itu pun merobek
serta menggigit tulangnya. Kata Mu'adz, "Aduhai Rasulullah, siapakah yang tahan kuat terhadap keadaan seperti itu? Dan siapa yang akan bisa selamat daripadanya?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya hal itu mudah, lagi ringan bagi orang yang telah dimudahkan serta diringankan oleh Allah Ta'ala." Kata Khalid bin Miqdad, "Aku tidak pernah melihat orang laki-laki yang lebih banyak membaca Al-Quran melebihi Mu'adz terhadap hadis ini." Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.